Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad salatan daimatan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi kita, hidup kita, terkabulnya segala hajat dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendayung di bahtera kehidupan ini dengan kebahagiaan lahir dan batin serta kebahagiaan di akhirat kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, ya gulam tanbih qabla antan bahu bila amrika bidini. Wahai anak-anakku, ingatlah engkau sebelum Allah memberikan kepadamu peringatan demi peringatan atas segala urusan-urusanmu dalam beragama. Wa khalid ahladin fa innahum humun nas, maka bergaullah engkau ahladin kepada orang-orang yang mengerti agama, kepada orang-orang yang dekat dengan agama, kepada para guru-guru agama atau orang-orang soleh. Dekati mereka, pergauli mereka, jadikan mereka adalah bagian daripada hidupmu. Limaja, kenapa? Fa innahum humun nas, karena sesungguhnya mereka itu adalah inti daripada kehidupan manusia. Aqalun nasi man ata'illahi ta'ala, merekalah yang mengerti dan mengetahui siapa saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajhalun nas man a'sa, dan dia pula yang
mengerti kebatilan manusia, kejahilan manusia daripada orang-orang ahli maksiat, dengan bergaul kepada mereka, berteman kepada mereka, kita dapat dituntun mereka untuk selalu tetap istiqomah di dalam agama kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bijatidin taribat yadaka," yakni ibtakarta. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bagi engkau adalah keberuntungan, engkau akan mendapat keberuntungan, yakni ibtakarta, jika engkau dekat dengan mereka. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika seseorang ingin mengawini wanita yang ingin dikawininya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, biasanya manusia itu tunkihul mar'u ala arba'atin, atas 4 perkara wanita itu dikawini. Pertama, biasanya karena lijamaliha, karena kecantikannya, atau wanita itu dikawini karena linasliha, keturunannya, atau karena limaliha, karena harta bendanya, atau yang keempat lidiniha, nah karena kesolehannya. Maka kata Nabi, fasfar bijatidin taribat yadaka, pilih yang keempat ini. Kalau diantara 4 itu ada berbeda-beda, maka utamakan kesolehannya. Itu akan menjadikan kalian beruntung, karena hidupmu akan bersama mereka. Watru ijastagna, maka itu mencukupi untuk hidup Anda, kata saya. Begini saudara sekalian, agama itu sangat luas. Diawali dengan tuturan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu sendiri tidak memungkinkan seorang menguasai dengan serinci-rincinya, kecuali orang-orang yang dipilih Allah. Dalam hal ini adalah para ulama, yang tersohor adalah dikenal dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian diwariskan Rasulullah kepada sahabat, dan seterusnya kepada para ulama. Kemudian tidak tanggung-tanggung saja Al-Quran itu sekedar Al-Quran, ada lagi hadis-hadis Nabi yang jumlahnya ada jutaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu memahami Al-Quran yang jumlahnya ribuan ayat itu tidak mudah. Maka para ulama membuat garisan, ada kitab-kitab yang dalam hal ini memerincikan maksud daripada Al-Quran. Dikenallah ada ilmu fikih, dikenal pula ada ilmu tauhid, dikenal pula ada ilmu tasawuf. Semua bagian itu pun masih belum habis lagi, banyak cabang-cabangnya daripada ilmu itu. Subhanallah. Jadi umur kita, seumur hidup kita, rasanya tidak mungkin mengetahui secara detail keadaan-keadaan itu. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, ada warasatul anbiya, para ulama-ulama terdahulu sudah mewariskan apa yang mereka teliti daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Tinggal kita mengambil kesimpulan dari mereka melewati tutur-pitutur ulama sekarang yang mereka mewarisi ulama-ulama sebelumnya. Maka pergaulilah dengan baik mereka itu, sehingga kita mudah mengambil kesimpulan-kesimpulan suatu makna dalam kehidupan ini. Sebuah hal yang bisa dapat dicontohkan, misalnya di dalam agama itu ada istilah, misalnya wala taqul lahuma uff, jangan engkau berkata kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata uff atau cih, ya kan? Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada penegasan memukul orang tua, tidak dibolehkan. Kalau kita mengambil Quran langsung, maka bahaya. Mengatakan cih tidak boleh, tapi memukul orang tua boleh. Nah,
Melewati saluran para ulama menegaskan alasan-alasannya kenapa jadi memukul itu juga tidak boleh dengan ilmu-ilmu yang mereka pelajari dari berbagai pengetahuan secara umum. Ini gambaran yang mudah sekali memahami, sehingga tindak tanduk para ulama itu tradisi mereka sudah merupakan jaringan pengetahuan yang sifatnya sudah bisa kita lakukan. Ibaratnya kita mendapatkan langsung di pasar itu kursinya, mejanya, lemarinya. Tidak perlu lagi kita membuat dari pohonnya, mengambil pohon di hutan, menebangnya, membentuknya menjadi kursi atau meja. Sekarang sudah tersedia meja dan kursi yang sumbernya adalah dari hutan. Subhanallah. Enak mana kira-kira? Bikin sendiri kah? Enak sudah jadi kah, Bib? Sudah jadi. Minuman, makanan enak yang sudah jadi kah? Enak mengambil di hutan kah? Menanam dulu, apa dulu, enak mana? Enak, jauh enak yang kita lakukan. Sama saja hasilnya kan? Melelahkan sama sekali. Tapi ini sangat mudah, instan, tinggal kita melaksanakan. Misalnya kita tidak tahu kenapa orang melakukan tahlil la ilaha illallah, karena ada ulama mengucap membaca la ilaha illallah, kita baca juga la ilaha illallah. Ternyata ada ratusan ayat Al-Quran maupun hadis tentang zikir. Bahkan dalam hadis dijelaskan mana kalimat yang paling afdal untuk dilakukan. Ini luar biasa. Demikian juga ketika kita mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mencari ulama-ulama yang mereka itu sudah melakukan penelitian dan mempraktekkan dalam umur hidup mereka, seumur hidup mereka, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ibarat kita memakai kendaraan yang kita pakai sudah kendaraan bermerek, bukan buatan sendiri. Subhanallah. Inilah maksud saya tadi itu, agar kita dekat kepada mereka. Ija qalatta ahladin wahbatahum istaqnata yadaka. Bila engkau sudah bercampur bergaul dengan orang-orang ahli agama, maka cintailah mereka, kasih sayangi mereka, maka itu mencukupi engkau untuk memperpegangnya. Wa qalbuka yahrabu minan nifaqi, hatimu akan terhindar daripada sifat-sifat orang munafik. Jadi minan nifaqi wa ahli, dari sifat-sifat munafik dan keluarga-keluarga munafik. Kenapa demikian? Karena memang menghilangkan kemunafikan, setiap manusia itu memiliki sifat-sifat kemunafikan. Karena itu bagian daripada sifat yang Allah ciptakan kepada manusia. Begini, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, munafik itu memiliki sifat, salah satunya adalah suka berdusta. Kalau kita bergaul dengan ulama, kita sulit berdusta. Kita merasa diri kita takut berdusta. Akhirnya kita terbiasa tidak berdusta. Maka dengan bergaul dengan mereka, kedustaan itu menjadi hilang di dada kita. Berkhianat, perasaan kita tidak enak kita kalau kita berkhianat kepada mereka. Akhirnya kita terbiasa untuk bersifat tidak berkhianat, tidak culas dalam hidup ini. Subhanallah, sifat-sifat munafik itu pun menjadi hilang pada diri kita. Inilah hebatnya suhbah, pergaulan kita dengan orang-orang saleh, dengan para guru-guru kita dimanapun juga berada. Apa saja yang kita konsultasikan kepada mereka, memberikan benang hidayah kepada kita, mengikat jiwa kita untuk mengikutinya. Karena terasa ada pikiran. Mau minuman keras, terbayang muka guru kita. Kalau terbayang muka Allah kan tidak mungkin kan? Iyalah, terbayang muka Nabi, mimpi Nabi aja tidak pernah. Iya enggak? Akhirnya muka guru tidak jadi kita minum minuman keras. Mau berbuat maksiat, terbayang guru kita.
kita tidak jadi melakukannya. Kita rasa susahnya guru kita memberi nasihat kepada kita, ingin menjadikan kita baik, akhirnya kita luntur hati kita. Ingat keadaan itu. Itulah yang disebut dengan rabitah. Rabitah ya. Rabitah itu tali atau jaringan kita dengan para guru kita. Subhanallah. Al-munafiqul marai la amila lahum ma yuqbalu minka ila ma aradat bihi wajhahu. Orang-orang munafik itu kalau beribadah, mereka tidaklah beribadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tidak ada di jiwanya ingin supaya menemui atau mendekati wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang munafik. Mayuqbalu minka suratun amalika, suratu amalika wa innama yaqbalu minka maknahu. Karena tidak diterima seseorang itu hanya karena johirnya beramal itu, sesungguhnya yang diterima itu adalah makna daripada amal itu. Begini, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yanjuruna ila qulubikum, sesungguhnya Allah memperhatikan hatimu. Ada orang kafir sholat, ada orang kafir sembahyang, sholat, ya, sholat, gerakannya benar sudah, bertakbir sampai salam benar. Sebelum sholat dia berwudu, betul enggak? Betul. Diterima enggak sholatnya? Ya. Kenapa tidak? Nah, karena dia masih belum Islam. Dalam bahasa lain, akaidnya belum Islam, akidahnya belum Islam. Meskipun secara johir kita lihat dia sudah melakukan seperti yang kita lakukan, sama, bacaannya sama, hafal juga dia apa yang kita baca, niatnya juga dia berkata lillahi ta'ala, usolli fardu zuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala katanya. Ya. Allahu Akbar. Gimana lagi dah niatnya? Salat Johor dia tidak diterima. Allah tidak menerima surah. Allah tidak menerima rupanya itu, bentuk johir itu. Yang Allah terima adalah hatinya. Apakah hatinya sudah bersahadat atau tidak? Itu namanya. Kemudian kita orang mukmin beramal. Ketika beramal sholat, orang mukmin harus menunjukkan jiwanya untuk menemui wajah Allah, untuk bertemu liqa'a wajhahu, yuriduna wajhahu, untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak peduli apakah Allah ridho atau tidak peduli lagi dia. Nah, ini yang tertinggi ya, makom yang tertinggi itu di atas ridho itu ialah tidak lagi sekedar meminta ridho, tapi yang diutamakan adalah yuriduna wajhahu. Ini makam yang tertinggi, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tidak peduli apa-apa kecuali hanya satu saja, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza qalabta nafsaka wa hawaka wa saitanaka wa dunyaka fi amalika qalbihi minka, maka untuk itu engkau perlu melakukan hal yang bersalahan dengan dirimu sendiri, yaitu hawa nafsumu, setan-setan yang ada pada dirimu, kecintaanmu pada dunia hapuskan. Mengurusi dunia ya, tapi tidak perlu cinta dalam setiap perbuatan. Orang cinta itu, dunia itu takut dia mati. Kata Rasulullah, orang yang karihatul maut itu takut dengan mati itu adalah hubud dunia, ialah orang-orang cinta dunia. Orang cinta dunia itu pikirannya dunia saja. Kalau dia kehilangan dunianya, dia gelisah bertahun-tahun, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu aja dipikirkannya, karena dia cinta dunia. Subhanallah, itu namanya cinta dunia. Orang yang tidak cinta dunia, dia tidak takut. Contohnya adalah orang bersedekah.
Ada orang bersedekah, dia tidak begitu kaya juga tapi sedekahnya besar. Fisabilillah. Itu menunjukkan dia tidak cinta dunia. Coba lihat, ada orang kaya sedekahnya luar biasa minimalnya. Mirip-miriplah sedikit dengan orang-orang biasa. Maka kenapa dia menyimpan uangnya itu? Karena dia hubud dunia, cinta dengan dunia. Bila ada di hatimu seperti itu masih, kata Syekh, bagaimana bisa amal-amalmu akan diterima Allah? Fa'mal, maka beramallah engkau, tetapi juga wa'aklis wala tanzur ila amalika fil jumlati. Belajarlah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? La tanzur ila amalika. Jangan perhatikan gambaran wujud johir daripada amalmu fil jumlah. Ma yakbal, itu tidak diterima. Illa ma aratta bihi wajahu, kecuali jika engkau mengharap wajah Allah. La wajhal khalqi, bukan mengharap wajah makhluk. Wajah makhluk. Surga makhluk enggak? Surga makhluk. Surga bipai makhluk. Dunia makhluk. Manusia makinnya, manusia jelas-jelas makhluk. Menampung manusia. Maka semua itu, kata saya, bagi makom yang sudah mengerti di pemahaman ini, tidak ada yang diterima bila tujuannya kepada manusia. Yang diterima itu hanya satu saja, bila mengharap wajah Allah. Maksud wajah Allah itu ialah berkehendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna liqa'aka ya Allah, anugerahi kami rezeki untuk bertemu kepada Engkau ya Allah, di dunia wal akhirah, dapat melihatmu di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna dalam hidup kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.